Setelah mereka beli, didorong kembali masuk rapat dalam mobil itu ditutup. Itu ya, bisa jadi inspirasi buat kalian. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya ingin membagikan ada video yang cukup membuat inspirasi untuk kita semua ya. Jadi tak tahulah kalau di Malaysia boleh ke tidak, tapi kalau di Indonesia ini boleh. Jadi ada seorang wanita kuat ya, strong woman ya, mama-mama dari Papua. Beliau ini membuat satu inspirasi, jadi ada mobilnya ya, dan beliau membuat usaha di mobil itu. Setahu saya biasanya orang yang punya mobil itu digunakan untuk alat transportasi kita turun dan pergi kerja, antar anak-anak kita pulang dan juga pergi dari sekolah ya kan, dan macam-macam lah. Tapi ini lain dari yang lain pemirsa. Pasti penasaran kan pemirsa? Kita tengok sajalah langsung videonya berikut ini. Masih mending buat sayur di tempatku buat kambing. Masih mending mungkin maksudnya, ya benar. Mobil mewah tuh bukan di sini saja ya, mungkin di tempat-tempat lain itu sudah ada ya. Sudah ada mobil mewah, mereka pakai jual sayur, mereka pakai jual tahu, jual tempe, jual ikan, bahkan mungkin bisa muat kambing seperti di atas. Kambing naik mobil mewah. Di video itu mama buat karena mama terinspirasi itu mobil bisa dibuat rak. Kita bisa tarik dia panjang keluar, ibu-ibu pembeli semua bisa lihat itu sayur dari sebelah kiri dan kanan. Setelah mereka beli, didorong kembali masuk rapat dalam mobil itu ditutup. Itu mantap ya, bisa jadi inspirasi buat kalian. Iya. Jangan cuma asal komentar ya, entah itu karena iri atau apa tidak tahu. Jadi harus perhatikan itu ilmu. Jadi kalian bisa modifikasi itu barang mobil itu ya. Terus ada lagi yang kemarin bilang terpaksa jual sayur pakai mobil mewah karena cicilan. Terapa-apa daripada ketong ambil mobil, kredit mobil bertong tidak mampu bayar, ketong suka kasih uang muka sekian, sudah selama 1 tahun ketong store tiap bulan, baru bulan berikutnya ketong sudah mampu bayar, dealer tarik. Kena Perli, ame kau, kena lo. Ini mobilnya. Jadi ini mobilnya yang komentar pemirsa. Kemarin ya, Kereta apa ya? mobil mewah dipakai jual sayur karena cicilan, itu salah. Mama buat video ini, kalian lihat model mobilnya ini. Sini dekat. Nah lihat. Ini sistem sliding. Nah lihat ya. Mama dorong Kereta ya. jenis Sini. apa ini? Sini. Mantap kan pemirsa? Ada di Kerom. Dimodifikasi seperti 10. itu. Go. Siapa cepat dia dapat. Tarik keluar. Sayur. Meriah. Macam itulah di Aman. kampung pemirsa. Kan tidak kena hujan. Daripada tuh pakai motor tuh kena hujan tuh, harus kalau hujan tuh pergi parkir pinggir-pinggir orang perumah lagi. Jadi otak, perhatikan itu. Ya. Jadi inspirasi buat kalian. Oke. Wow, keren sekali ya, mobil mewah, tapi tak pasti mobil apa ya, kereta aja nama apa, dimodifikasi menjadi warung berjalan ini istilahnya ya kan. Tapi ya itu namanya netizen ya, entah iri, entah memang dia sakit hati karena dia tidak mampu, taunya komennya seperti itu ya. Orang membagikan video itu karena
menginspirasi ya kan, supaya orang di luar sana daripada mobilnya nggak kepake, nggak tahu mau dibuat apa ya kan, ya dibuat aja jadi usaha kan lumayan daripada dijadikan pekasam di garasi ya kan. Nah dibuat warung berjalan kan lumayan, lepas-lepas uang minyak. Zaman sekarang ya say, harus tahu cari duit ya kan, jangan cari masalah aja taunya. Oke, jadi kita lanjut lagi, ada video mengenai orang Indonesia yang dikecam ya, diusir dari Indonesia, disuruh pulang ke Malaysia hanya karena beliau menggunakan bahasa Melayu. Tak habis-habis. Oke, kita saksikan saja videonya berikut ini. Ada juga lah yang komen, yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Untung dengan membuat konten macam apa nama, kontroversi ke ataupun provokasi ya tak. Bukan ambil untung ke tak ambil untung, tapi sebab yang sebenarnya hidup saya memang dah untung pun. Badan sihat, semua ada, tidak. Kaki tangan ada, bukan kaki tangan pegawai, tapi memang semua badan sihat itu pun kira untung. Assalamualaikum anak cucu, teman tengok-tengok. Macam mesti angguk kepala 3 kali. Kali ini saya ambil tagline orang, sebab saya rasa dah cukup banyak lah video saya dengan tajuk bahasa Melayu ya tak. Jadi saya nak ambil jawapan ataupun apa nama, buat video dari jawapan dari channel lain ataupun channel kesukaan saya, apresiasi dari Kepri ya tak. Baik semua, Assalamualaikum. Bawang tumis, sayur kangkung, anda yang manis, dapat salam dari orang kampung. Asik, masuk dia pantunnya. Bos, dan memang untuk beberapa hari ini cuaca memang syahdu sikit lah. Jadi untuk yang meniaga air kelapa, air sirap, air apapun memang agak slow untuk penjualan dalam minggu ini bos. Kalau musim hujan ya kan. Semua harap-haraplah atau semoga kita hari ini diberi kesihatan yang baik, rezeki yang baik, dan semua urusan kita dipermudah dan juga didekati. Admin ini orang Melayu ke? Macam besi, Melayu Indonesia ke macam Mak kata pajak gumu bos. Mabuk. Face-nya jadi jalan-jalan dengan emak kan. Kalau video yang dulu lah, mula-mula saya buat video dalam bahasa Melayu, memang ramai yang komen pedas. Suruh balik, dihalau, diusir, ataupun suruh masuk lagi Malaysia, tak payah balik ke atau macam. Tapi untuk apa nama, video-video yang sekarang itu ada juga lah satu ataupun dua yang komen pedas macam ini. Baikkan saja. Walaupun tak seramai dengan video-video saya yang dahulu, tapi perlu juga lah yang mungkin ini last video pasal saya menjawab ya tak. Sebab itulah saya ambil dari video orang lain ataupun video kesukaan saya, video yang dah lama saya follow dari channel apresiasi dari Kepri. Dari saya juga suka itu. Jadi sebenarnya mencerminkan orang Melayu ya kan. Nak jawab apa nama, satu perkara yang sebenarnya remeh ataupun perkara yang ada juga lah individu ataupun seseorang yang mempersoalkan, yang sebenarnya perlulah kita soal dengan diorang ni, yang sebenarnya bahasa Indonesia ni awal mula iaitu bahasa apa ya tak. Semua orang tahulah. Jadi kalau kita jawab macam ini, ada juga nanti yang jawab zaman dah maju gitu. Kenapa kita perlu mundur? Yalah, bukan mundur tapi mengingat sejarah ataupun walaupun saya duduk dekat Jawa, yang sebenarnya bahasa Jawa, Melayu suku Jawa agaknya ya. Masih lagi digunakan atau memang ada lah dekat Riau, dekat apa nama, Singapura ataupun dekat Thailand pun ada lagi. Jadi perlulah saya jawab juga, kalau bahasa Melayu ni
bukan sekedar ataupun bukan hanya untuk bahasa Malaysia. Betul ke tak betul? Tidak. Betul. Banyak orang yang balik dari Malaysia. Jadi iya. semua pun macam lancar lah harus bahasa Melayu. Betul. Banyak kan. Itulah. Bila kita bercakap Melayu, ingatkan ini bahasa Malaysia, ya tak? Jadi kalau ada yang komen pedas tu, bolehlah. Abaikan saja. Tengok semula sejarah zaman dahulu tu, yang macam mana zaman kerajaan-kerajaan kita sebelum ada negara, sebelum ada apa nama? Sempadan, sebelum ada negara, ya tak? Yang perlu saya ulas lagi dari channel kegemaran saya ataupun channel kesukaan saya, apresiasi dari Kepri. Yang selepas kita dijajah ataupun diadu domba, barulah ada negara-negara, ya tak bos? Bila dah Betul. demikian, orang sebut ataupun orang yang tak itu bos, ingatkan bahasa Melayu ini bahasa Malaysia, tak? Yang sebenarnya dekat Indonesia pun ada lagi, contohlah dekat Riau masih lagi menggunakan bahasa Melayu, ataupun dekat Thailand, Siam, Thailand yang Muslim, ya tak? Singapura pun ada juga yang guna bahasa Melayu kan. Brunei juga ada kan. Bahkan di Australia juga ada tuh perkampungan Melayu di sana. Bahasanya Dan bahasa lagi ada Melayu ramai di juga, orang pakai. bukan ramai lah, ada juga lah yang komen saya mengambil untung dengan membuat konten macam apa nama, kontroversi ke ataupun provokasi, ya tak? Itu sajalah. Bukan ambil untung ke tak ambil untung, tapi sebab yang sebenarnya hidup saya memang dah untung pun. Badan sihat, semua ada, dia tak? Iya. Kaki tangan ada, bukan kaki tangan pegawai, tapi memang semua badan sihat, itu pun kira untung. Jadi kalau dikata saya nak mengambil keuntungan dari buat YouTube dengan tajuk yang kontroversi ataupun provokasi, sebenarnya tak jugalah bos. Sebab awal mula saya membangun channel ini pun dekat Malaysia, dan lagi siapa yang sokong, orang Malaysia juga. Jadi walaupun saya dah balik kampung, biar saya senang untuk bercakap ataupun biar senang difaham, saya tetap menggunakan bahasa Melayu. Saya rasa tak salah lah kan. Tak salah. Saya nak Hak kita. bercakap ataupun buat video dekat Indonesia ni biar mudah difaham orang Malaysia. Jadi saya memilih tetap untuk menggunakan bahasa Melayu. Tak semua. Kalau dikira lah ambil keuntungan ke ataupun ambil apa nama, duit dari buat YouTube, kalau nak kata untung, hidup saya memang dah untung. Boleh lah kita cari untung. Kan halal. Kerja usaha yang halal. Kalau Sekejap. nanti alhamdulillah ada yang bagi. Yang penting halal ya Saya kan. perlu meminta satu lori. Penting ni, bukan bos. hoax. Sekejap. Depan ada lori yang meminta juga. Buat sahur ibadah. Apalagi kalau banyak yang suka dapat banyak motor besar ya. Kalau pergi kemana-mana naik bus. Ini lagi bos. Oke bos semua, sampai jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya banyak perkara yang mau disampaikan admin ini, tetapi karena dia sedang drive ya kan, pasti dia mengutamakan keselamatannya juga ya. Tapi yang saya kesalkan ya, masih ada aja ya pemikiran kolot seperti itu. Jadi saya tanya lah ya, misalkan ini seperti orang Korea ya, mereka juga ada ya menggunakan bahasa Melayu, ada menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi apakah ada ya bangsa mereka atau dari negara mereka itu mengecam mereka, mengatakan mereka itu lupa daratan ya kan,
tidak nasionalisme ataupun tukang provokasi ya, yang mana mereka juga ada membuat konten-konten atau video yang apa yang mereka temukan di negara yang mereka tuju seperti Malaysia, Indonesia begitu kan. Mereka terkadang membandingkan dengan negara mereka, tetapi apakah ada orang Korea atau negara asal mereka itu menyerang mereka, mengecam mereka? Tidak, karena mereka berpikiran terbuka, ya kan? Itu bisa dijadikan pelajaran dan juga pengetahuan kita supaya oh ternyata di sana itu lebih menarik daripada negara saya. Oh ternyata di negara sana sudah ada seperti itu. Kenapa di negara saya belum ada ya? Oh semestinya pemerintah saya harus melakukan hal yang sama agar bisa standing ya kemajuannya dengan negara tersebut. Begitu pemikiran kita ya. Tetapi ya itu tidak sama, tahap-tahap IQ orang ini nggak sama sebenarnya. Masa karena dia bercakap bahasa Melayu terus diserang begitu? Kolot sekali pemikiran seperti ini. Terkadang penat ya kan, capek membahas mengenai bahasa-bahasa ya. Tapi ya itu, kita ini ingin memperbaiki pemikiran orang yang ketinggalan zaman itu, karena ya di Indonesia sana juga ada suku Melayu. Jika kalian berpikiran seperti itu, kalian mengecam orang yang memakai atau menggunakan bahasa Melayu, sama saja kalian mengecam saudara kalian sendiri yang suku Melayu di Indonesia. Pikirkan itu ya. Jadi yang saya lihat di sini ya, sebagian netizen yang taunya hanya berkomentar toksik itu sebenarnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa, yang ada hanya iri. Seperti dikatakan oleh Mama Papua tadi ya, kalian itu berkomentar hanya karena iri. Jadi pikirkan itu ya, kalau tidak bisa melakukan hal seperti itu, belajar. Jangan taunya kecam hujat, nambahin dosa ya saya besti ya. Seperti yang dipesan dengan Mama Papua tadi, dari Mama Papua tadi ya. Nah itu ya, pakai itu otak, pikirkan itu otak ya. Jadi otak itu digunakan dengan baik, jangan taunya kita hanya menghujat, mengecam orang. Jadi terkadang saya berpikiran seperti ini, orang di Indonesia ya, mereka tidak suka itu kalau menggunakan bahasa Melayu. Tetapi kenapa yang dipermasalahkan negara Malaysia? Kenapa yang diserang netizen Malaysia ya? Padahal sesama bangsa, ya kan? Jadi masalahnya ini di bahasa atau negara ya? Tidak suka dengan bahasa itu atau dengan negara tersebut, ya kan? Jadi saya agak heran. Ini kan masalahnya dengan bangsa sendiri. Seperti admin yang bawa lori tadi ya, atau mobil tadi ya. Nah, beliau itu menggunakan bahasa Melayu dan beliau ternyata adalah suku Jawa. Tapi karena dia pernah bekerja di Malaysia, jadi dia sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu. So dia perkenalkan bahasa Melayu ke tempatnya ya. Tidak salah saya rasa ya. Itu sebagai kebanggaan sebenarnya ya. Kenapa? Kita merantau ke negara orang, kita bisa bawa pulang satu hal saja yang tadinya kita di kampung itu nggak tahu, jadi tahu, itu satu kebanggaan. Jadi maksudnya otak kita ini bisa berfungsi dengan baik begitu ya. Tidak seperti kata di bawah tempurung atau di dalam tempurung yang taunya hanya muter-muter di situ aja, rolling di situ saja, di situ sampailah Bang Jamil mampus ya kan. Nah ya Pak Kamil kalau macam ini jumpa ya. Jadi kalau pandangan saya, kalau ada netizen seperti itu ya, saya abaikan saja sekarang. Kalau dulu memang kayak risih ya, tapi sekarang ini saya abaikan. Mau cakap apa, mau ngomong apa, mau hujat apa, ya pahala yang dapat saya, dosa dia. Selagi apa yang saya sampaikan itu adalah benar, tidak hoax, itu saya anggap saya aman, ya kan. Tetapi kalau saya buat video yang entah apa ya, memprovokasi antara dua negara, ya mungkin kalian wajar menghujat. Tapi kalau kalian hujat karena kami bawa konten tentang Malaysia ya, tentang apa yang ada di Malaysia menggunakan bahasa Melayu, itu sama aja kalian itu gimana ya, pemikiran kalian tuh masih di bawah
rata-rata lah pokoknya ya, maaf ya, segelintir ya yang berkomentar toksik ya. Tapi saya yakin orang Indonesia itu banyak yang pintar ya. Jadi yang ketinggalan itu merasa tersaingi dengan orang-orang Indonesia yang pintar-pintar itu ya kan. Karena yang saya tahu ya, ramai juga orang Indonesia yang nonton video saya atau orang lain, mereka yang berpikiran positif ya, mereka setuju ya itu untuk memperbaiki ya mentality sebagian orang yang di sana belum lagi menemui jati dirinya ya. Kenapa saya sebut jati diri? Karena dengan bahasa saja sudah ketar-ketir ya kan. Bahasa ya, heran aku ya kan. Jadi ya itu ya pemirsa, seperti yang dialami dengan Mama Papua tadi ya, beliau itu memberikan inspirasi tetapi dikecam. Nah itulah kan kita bisa nilai bagaimana tahap pemikiran orang di sana. Dengan bangsa sendiri saja dia sanggup untuk kecam, hujat begitu. Yang saya peliknya ya, kalau ada masalah dengan sesama bangsa ya, Indonesia dengan Indonesia, pasti yang kena Malaysia ya kan. Ini orang Indonesia ini menggunakan bahasa Melayu, terus yang diserang, yang dikecam Malaysia. Nggak ada itu hubungannya ya, gayung dengan ember tuh nggak ada hubungannya tahu. Kalau dengan bangsa sendiri ya, hanya di Indonesia itu ya kan, sesama bangsa sendiri sanggup kecam. Padahal Mama Papua tadi dengan bagus, dengan baiknya memberikan ide-ide untuk kita ya membuat usaha berjalan, maksudnya warung berjalan. Nah saya tak pasti ya kalau di Malaysia diperbolehkan atau tak ya kereta diubah suai seperti itu, dimodifikasi menjadi warung berjalan ya kan. Setahu saya tak boleh. Bagaimana pemirsa di Malaysia? Boleh ke tak boleh? Coba di komen di kolom komentar. Jadi kayaknya nih Mama Papua nih kaya betul ya. Mobil semewah itu dijadikan warung. Kok ada yang komen itu? Yang ngecam-ngecam, yang hujat-hujat Mama Papua tuh, kok ada? Kau mampu? Mobil semahal itu dijadikan warung. Entah-entah yang komentar itu nggak ada, jangankan mobil, motor juga belum mampu beli ya kan. Jadi taunya ngecam aja karena iri. Nah jadi begitu saja ya pemirsa. Untuk pemirsa di Malaysia, boleh tolong jawab di kolom komentar, boleh ke tak boleh diubah suai jadi warung berjalan seperti Mama Papua tadi. Silakan komen di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.